lagi nih mas. Ini kan ada situ bangunannya sama. Ini besar lagi, ini besar lagi nih. Benar. Oke masukin, ini ya, jadi. Situs cagar budaya. Ini batu-batu ini sangat berserakan. Terus seperti ini juga. Ini struktur batu bangunan seperti bangunan candi. Ini sangat besar-besar. Ini ya, nih. Ya, Bos. Matahari. Seperti simbol Majapahit. Ini jelas lingga ini. Ini jenis lingga dan di atasnya pasti ada. Kalau ini kalau saya melihat bahwa ini kayaknya bukan yoni tapi lebih kepada seperti simbol ya, simbol sebuah tempat gitu, apa simbol kerajaan tertentu ini. Ya, ini batu ini sangat unik sekali karena ya seperti sinar ya. Ini dengan posisi yang terlihat jelas dulu kan pasti bangunan gede, bangunan besar. Iya, oke ya, Apalagi kan yang sudah ya. bangunan- Yuk Mas, yuk kita. Selamat sore. Perjalanan berikutnya dari tim Yan tolong Yan, kamu Yan. Ya Yan. Yan. Oke, sudah. Oke, perjalanan selanjutnya ini saya beserta tim pelestari budaya dan tim Forum Budaya Mataram berada di kawasan Desa Musuk, Kecamatan Musuk ya. Kemusuk ya? Desa Musuk, Kecamatan Kemusuk. Kecamatan Musuk. Kecamatan Musuk. Nah, di sini di sebuah tempat lokasi yang cukup tersembunyi karena berada di sebuah kebun warga dan di kebun warga ini kelihatannya jarang tersentuh ini tempatnya. Sangat lokasinya pun juga berada di kebun pedesaan pojok desa. Ditemukan sebuah situs peninggalan bersejarah. Kita melihat di sini ada sebuah simbol, seperti simbol, tapi di tengahnya ada kotak kira-kira 30 cm, tinggi 30 cm, panjang 30 cm. Ini belum diketahui ini sebagai apa dulu. Ada simbol yang amat unik di sini, yaitu batu yang dipahat seperti sinar matahari. Seperti sinar matahari, tengahnya bulat, lalu di tengahnya lagi ada kotak, yang di situ ada lubang di situ. Seperti yoni, tapi ini kayaknya bukan yoni. Dan di sekitar area ini yang luasnya mungkin bisa lebih dari 2 hektar di sini, luas sekali luasnya. Di sekitaran tempat ini banyak sekali temukan batu-batu yang cukup besar-besar dengan ukuran hampir 1,5 meter yang cukup besar-besar. Dan saya meyakini bahwa di lokasi ini dulu bekas bangunan sebuah bangunan yang megah. Sebuah bangunan yang megah, dan ini juga belum diketahui ini dulu bangunan apa dan lokasi ini dulu dipakai untuk apa. Tapi yang jelas bahwa batu-batu yang ditemukan di sini sangat besar-besar sekali. Ada yang sampai panjang 2 meter, 2,5 meter, ada yang 1 meter, 1,5 meter, dan ini mirip sebuah bongkahan-bongkahan batu sebuah bangunan. Karena bentuknya juga sangat bagus. Ada yang persegi panjang, ada yang kotak, lalu ada yang seperti bangunan candi. Tapi batunya seperti bangunan candi, tapi belum diketahui nih bangunan itu bangunan apa. Ini saya sangat miris sekali melihat peninggalan cagar budaya, peninggalan nenek moyang kita, yang pada sore hari ini saya dengan
tim dari Forum Budaya Mataram dan dengan mata kepala saya sendiri saya melihat sangat-sangat tidak terawat dan sangat berserakan. Oleh karena itu saya minta kepada tim BPCB dan juga pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan juga Dinas Kebudayaan Kabupaten Boyolali untuk segera mengadakan pembersihan tempat ini. Pembersihan tempat ini dan juga segera mengadakan penelitian di tempat ini. Karena saya meyakini bahwa dengan jumlah hampir ratusan batu dan mungkin ini ribuan bongkahan-bongkahan batu di sini, saya yakin bahwa ini merupakan bangunan yang megah pernah berdiri di sini. Bisa jadi bahwa ini adalah bangunan alam, misalkan itu candi ya, candi yang sangat besar atau mungkin seperti sebuah tempat bangunan yang sangat megah di era kerajaan masa lalu. Ini perlu dilestarikan karena merupakan tugas daripada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk melestarikan peninggalan bersejarah seperti ini. Saya seperti menangis melihat peninggalan nenek moyang kita yang berserakan, yang tidak terawat, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan perlu diketahui juga masih ada lagi, mari kita lihat. Mungkin kalau ini dibongkar, jumlahnya ribuan, jumlahnya sangat banyak sekali. Ini contoh batu-batu yang besar, sampai berlumut, sampai tidak terawat sama sekali, dan mungkin batunya juga seperti batu candi. Dan juga di atas itu kita lihat juga ada batu yang besar sekali, mungkin tinggi sekitar 2 meter lebih, tinggi sekitar 2 meteran. Itu yang terlihat di atas ya. Mungkin yang tertanam di bawah tanah mungkin lebih panjang, lebih panjang. Ini juga kita melihat di sini ada seperti ompak ya, seperti ompak gitu ya. Ini apa? Juga belum diketahui. Ini adalah batu yang sangat besar sekali. Ini tinggi batunya sekitar 2 meter yang terlihat di permukaan tanah. Dan ini besar sekali. Ini panjang hampir 1,5 meter. Panjangnya 1,5 meter, lalu lebarnya sekitar 80 cm. Ini satu batu sebesar ini. Kalau kita melihat di lokasi kebun ini, kebun desa, ini seharusnya tempat ini segera dibersihkan, segera diangkat, segera ditata ulang batu-batu yang besar seperti ini. Karena ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita hargai. Kita lestarikan bersama sebelum batu-batu ini nanti akan hilang. Dan juga bisa jadi akan diambil oleh masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan sebagai fondasi rumah atau yang lain-lain. Dan nanti setelah itu hilang dan anak cucu kita tidak bisa melihat lagi. Tapi yang paling penting adalah tempat ini dulu tempat apa? Itu yang perlu harus kita ketahui bersama. Kenapa ada bangunan, ada batu-batu besar yang luar biasa di sini? Sampai 2 hektar ini. 1 sampai 2 hektar ini di sini masih ada batu lagi. Ini masih ada batu-batu lagi yang cukup banyak sekali, cukup besar sekali. Nah ini perhatian pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mohon agar segera tempat ini untuk diadakan penelitian. Kalau perlu segera dibersihkan dan ditata ulang nih batu-batu yang ada di sini. Mengajak tim arkeologi, mengajak tim-tim ahli dari BPCB, jangan hanya dibiarkan seperti ini, terlantar seperti ini. Dan dengan melihat daerah Boyolali ini banyak sekali situs-situs yang tersebar di seluruh Kabupaten Boyolali, maka Kabupaten Boyolali layak untuk dijuluki sebagai daerah 1000 situs di Indonesia. Terima kasih. Ada Lingga dan Yoni itu kan lingganya di sana. Itu kan berarti memang ini maksudnya memang di era sudah Hindu masuk. Iya. Hindu masuk. Ini kan nenek lingganya. Mana? Ya itu tadi. Itu di gas koren belum baik bisa bongkar bisa sebesar tadi Prambanan.
PDB kan pertanyaannya kan apa? Jadi pecahan keraton Paras yang ada di Paras itu di bawah naungan Keraton Solo. Jadi ini dulu keraton, namanya di Karapi Taunan. Taunan itu tempatnya wingit. Jadi angker gitu. Itu bukan candi. Ya candi. Candi kok keraton? Ya anune di bawah Keraton Solo. Penguasaannya di bawah Keraton seperti Paras itu. Oh, Pasanggeran tuh. Pesanggeran itu Oh, kan iya. itu juga ada candine. Enggak, ini candi ya, Mas. Maksudnya bangunannya itu dulu candi ya. Candi. Mas? Candi ya. Heeh. Candi ya, candi ya, Mas. Berarti itu Jadi dulu bangunan candi. kaitan. Jadi itu berarti bangunan candi ya, Mas, dulu ya, Mas ya. Semenjak penyelenggah di sini udah berapa tahun ya ini, Mas? Coba simbah ya. Kalau- Bisa simbah ya. Saya ini baru 10 tahun. 10 tahun. Tapi- Menurut cerita yang Mbah begitu bagaimana? Ya seperti itu. Bahwa itu ada bangunan candi ya, Mas. Bangunan candi. Bangunan candi ya, Mas. Katanya Eyang dulu itu besar, Mas. Informasinya. Besar, ya. tapi pernah dibongkar kok itu. Dibongkar sama Enggak tahu kan ada arcane. dibongkar sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya Pemerintah mungkin, atau kelurahan, atau bukan, kecamatan, bukan. Orang enggak. Pribadi kebudayaan itu enggak ya. Enggak tahu. Oh, jadi dari ada orang yang membongkar itu ya, Mas ya. Oh. Lalu masyarakat bagaimana tuh kalau dibongkar gitu, Mas? Ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Oh, tapi tanahnya itu sudah masih jadi tanahnya warga itu ya. Itu Tanah kas desa atau tanah warga. kas desa? Warga ya, Pak ya. Iya. Warga ya. Luasnya, Pak, besar tuh ya. Ya kelihatannya besar. Satu hektar ada ya, Pak ya. Sampai kali kok. Oh. Berarti sampai mepet kali ya, Pak. Mepet kali. Ada 2 hektar ya? Ada ya? Ya Lebih ya, Pak ya? Bisa lebih ya. kurang hal. Iya. Jadi itu bangunannya itu luasnya apa namanya bongkahan batu yang banyak sekali berserakan di sana itu sampai banyak. mepet kali ya, Pak? Iya, Sampai dulu mepet banyak. kali. Oh, Iya. lebih banyak lagi dulu. Pak? Banyak dulu. Terus katanya dijelidiki gitu kan. Oh, jadi ada yang mengambil orang-orang diambil sama orang-orang yang tidak jelas ya, Pak ya? Enggak, Oh, jelas, iya. tidak jelas. Kan liar itu. Liar. Liar ya, maka Liar. dari itu kan itu posisinya berada di kebun warga yang benar-benar tidak terlihat oleh umum ya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Pak siapa namanya, Pak? Sarjono saya. Pak Sarjono sebagai penduduk desa Tampir. Desa Tampir, Kecamatan Musuk, ya, Kabupaten Boyolali. Perhatian warga, Pak, pemerintah desa setempat. Enggak ada. Enggak ada. Jadi sampai sekarang perhatian pemerintah desa, misalkan itu dibersihkan, lalu ditata, atau dikumpulkan batu-batunya sama sekali belum pernah ada ya, Pak? Belum. Belum pernah. Pemerintah juga belum pernah ada yang ke Belum. sana ya, Pak ya? Betul, Pak. Anu kalau pemerintah cuman nengok waktu penemuan arca gajah di Cosari itu. Tuh. Besar. Itu dulu ada arca, Pak, di situ, Pak? Enggak, di sebelah sana. Kalau yang di situ, Pak, pernah ada arca yang terlihat oleh warga mungkin? Hilang. Ada hilang. Ada hilang ya. Jadi dulu banyak sekali arca yang ada di sekitar situ ya, Pak ya. Berarti ya dimungkinkan banyak sekali arca ya di sekitar situ ya. Berarti di situ-situ banyak sekali arca, tapi sudah banyak yang sekarang hilang ya, sudah banyak yang hilang ya. Ya enggak terawat, enggak di Iya. Tidak terawat tahu, sama, Pak. tidak terawat Orang ya, Pak ya. Sampai sekarang kan enggak dianu itu. Itu tanahnya siapa, Pak? Itu Pak, Pak siapa namanya yang punya tanah itu? Kalau tepatnya itu yang sebelah SMP itu punya Bu Hajah Tarwiyah. Terus sebelahnya itu yang letak itu saya kurang tahu itu. Oh iya iya. Tapi yang di situ-situ Kan- jelas besar ya, Pak ya. Iya. Tempatnya kan cengkeh-cengkeh itu Iya, toh. Oh iya, cengkeh. Ya, itu berarti batu-batunya itu sampai Apa di pendem mungkin? sampai bawah kali ya, Pak? Sampai dekat kali ya, Pak? Dekat Mepet kali ya. Mungkin Banyak kepen. Besar Banyak. sekali ya, Pak ya. anu sudah itu. Besar sekali ya batu-batunya ya, Pak ya. Sampai bawah kali ya. Iya. Ya, bisa ribuan biji ya batu-batunya ya, Pak. Tapi ada yang ngambil gitu, Pak. Ada yang ngambil Pak pulang gitu ya, Pak. Kayaknya bawa mobil tuh, Pak, berarti dulu yang Yang ngambil. Enggak pakai anu. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai
bronjong. Oh, bronjong bisa ya? Oh, diambil pakai bronjong juga ada ya, Pak? Oh iya, Mas, dipakai bronjong kiri kanan kan dimasukkan Iya, gitu. benar. Pas. Dibawa pulang gitu ya. Satu batu. Satu batu kan lama-lama habis. Lama-lama habis. Ya Waktu memang. Ya ini adalah pertemuan saya dan wawancara saya dengan Bapak Sarjono. Dia adalah penduduk wilayah Tampil. Desa Tampir yang lokasinya